warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dengan saya Asmaul Husna, dosen YIA Piaud Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Kali ini kita akan bertemu dengan mata kuliah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran. Agar mudah memahami, dalam materi kali ini saya membagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama tentang pengertian dari strategi pembelajaran, yang kedua pentingnya strategi pembelajaran, dan yang ketiga macam-macam dari strategi pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi bisa diartikan sebagai suatu cara atau metode kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, definisi strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Nah, kita bahas pada pokok bahasan pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran. Akan mengupas strategi pembelajaran menurut dari beberapa ahli ya, pengertian dari strategi pembelajaran. Yang pertama, menurut Kemp menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Kosma, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipilih yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran itu merupakan suatu pola-pola umum kegiatan ya yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik di dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran. Sehingga dalam strategi ini menunjuk kepada karakteristik abstrak, rentetan atau urutan kegiatan pendidik dan peserta didik di dalam pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Edgar Cauchat dan Harder, strategi pembelajaran adalah jenis-jenis metode mengajar yang khusus direncanakan untuk mencapai tujuan khusus. Sedangkan menurut Gerlach dan Ellie, strategi pembelajaran merupakan suatu cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Sekarang menurut Gropper menyatakan strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Gilstrap-Martin, strategi pembelajaran adalah pola keterampilan dan perilaku pendidik yang dimaksudkan untuk membimbing peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian menurut Cropper menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan pemilihan atas berbagai jenis latihan tertentu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Menurut Dick dan Carey, arti strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran itu bukan hanya sebatas pada prosedur atau tahapan kegiatan pembelajaran saja,
melainkan juga termasuk pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Oke, sekarang menurut Hamzah, strategi pembelajaran merupakan hal yang harus diperhatikan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Suparman, strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, peralatan dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Kemudian menurut Hilda, strategi pembelajaran adalah pola atau urutan tingkah laku pendidik untuk menampung semua variabel-variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Dan yang terakhir, menurut Sadiman, arti dari strategi pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Nah, itu tadi beberapa ya pengertian para ahli, sehingga kita dapat menyimpulkan pengertian dari strategi pembelajaran secara umum ya adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan oleh pendidik dengan menetapkan langkah-langkah utama pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Jadi juga mengacu pada KI dan KD-nya sehingga nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian strategi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran di dalamnya mencakup pendekatan, model pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran. Nah, sehingga strategi pembelajaran ini memiliki beberapa manfaat, antara lain siswa dapat terlayani kebutuhan proses pembelajarannya sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang baik. Oke, sekarang sub pokok bahasan yang kedua, yaitu pentingnya menggunakan strategi pembelajaran. Oke, yang pertama, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Adanya strategi pembelajaran membantu guru agar memiliki gambaran bagaimana cara membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini kenapa dilakukan? Karena peserta didik memiliki perbedaan dalam hal kemampuan, motivasi, latar belakang, sosial budaya, bahkan dari segi tingkat ekonomi. Jadi, kegunaan strategi pembelajaran salah satunya adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran untuk memperoleh pengalaman belajar yang inovatif mengenai pengetahuan dan kemampuan berpikir rasional dalam menyiapkan siswa memasuki kehidupan yang akan datang. Oke, yang kedua, pentingnya strategi pembelajaran yang kedua yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Sehingga rangkaian kegiatan ini yang menggunakan metode, kemudian sumber daya, kemudian juga penggunaan alat dan bahan tertentu itu benar-benar disesuaikan dengan acuan tujuan pembelajaran yang telah
direncanakan oleh guru. Oke, kemudian yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Pembelajaran menyenangkan memang selalu menjadi harapan bagi semua peserta didik dan pendidik. Oleh karena itu, pendidik harus memiliki strategi pembelajaran yang kreatif. Salah satu fungsi dari strategi pembelajaran bagi pendidik yaitu untuk menarik minat belajar peserta didik. Suatu nilai lebih untuk sebuah inovasi dan kreativitas jika seorang pendidik dapat menerapkan pembelajaran yang tidak hanya menilai peserta didik dari sisi pengetahuan dan keterampilan saja, namun yang tidak kalah lebih penting yang harus kita perhatikan itu juga ranah afektif atau sikap. Ketika peserta didik mengikuti sebuah proses pembelajaran, maka sikap atau afektif ini harus diperhatikan juga oleh pendidik. Nah, peran strategi pembelajaran menjadi pengikat ketetapan seorang pendidik untuk menentukan kegiatan pada suatu kelas tertentu. Jadi setiap kelas dalam suatu sekolah memiliki tingkat daya serap yang berbeda, sehingga bisa jadi antara kelas 1 dan kelas yang lainnya dengan materi yang sama itu menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda. Oke, yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Kegiatan pembelajaran merupakan suatu kegiatan untuk memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan agar anak-anak didik kita mau belajar dengan menggunakan potensi, baik potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, potensi tersebut dapat tergali apabila belajar dengan kekuatan dan kemauan sendiri. Dengan menggunakan strategi pembelajaran, pendidik akan lebih mudah menentukan informasi serta mengelola tahap demi tahap pembelajaran yang akan dilakukan dengan efektif. Pembelajaran akan berpusat pada siswa, di mana pendidik berperan sebagai fasilitator, sebagai pembimbing ya, yang mengelola pembelajaran. Fasilitas-fasilitas ini bisa dalam bentuk rancangan RPP, silabus, kemudian juga LKPD atau LKS ya yang disusun oleh guru, sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan menumbuhkan minat siswa untuk belajar aktif, saling bertukar pendapat, bertukar pengalaman, dan hasil akhirnya adalah pendidik bisa mengarahkan kepada situasi peserta didik yang membangun konsep pembelajaran secara langsung dan sendiri. Jadi di sini guru benar-benar memiliki peran sebagai fasilitator atau pembimbing ya. Nah, oke, sekarang masuk ke subpokok bahasan yang ketiga. Macam-macam strategi pembelajaran. Nah, ada sebenarnya banyak sekali ya macam-macam dari strategi pembelajaran. Di sini saya hanya mengambil 5 ya, terutama ini adalah strategi pembelajaran yang sesuai dengan hakikat sains ya. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Yang ketiga, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir SPPKB. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Yang kelima, strategi pembelajaran konseptual CTL. Untuk mengenal lebih lanjut ke 6 strategi tersebut, maka kita akan menyaksikan di video pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.